Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian sehat dan tetap menjaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan tubuh jika keluar dari rumah atau sedang bepergian untuk selalu memakai masker. Hari ini kalian akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Rizka akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cara memegang buku dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar dengan tepat. Yang pertama, kita akan belajar tentang menjaga bagian-bagian tubuh kita. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu bahwa tubuh kita memiliki bagian-bagiannya. Ya, ada tangan, ada kaki, ada mulut, mata, dan bagian-bagian dari tubuh kita itu memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Contohnya, mata digunakan untuk melihat, hidung untuk mencium, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan yang lain-lain. Tubuh kita harus selalu kita rawat agar tetap sehat. Nah, sekarang coba Bu Rizka tanya pada kalian. Adakah yang tahu bagian tubuh manakah yang boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh mana pula yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Jika kalian belum tahu, dengarkan penjelasan berikut ini melalui lagu. Ikuti ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga ya, tidak boleh sembarang disentuh orang lain. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu tidak nyaman, kalian harus langsung bilang kepada ayah atau bunda di rumah. Tidak boleh takut dan tidak boleh menyembunyikannya sendiri, harus diucapkan, harus bilang langsung kepada ayah atau bunda. Anak-anak, tahukah kalian
bahwa bagian-bagian dalam tubuh ini ada yang tidak boleh disentuh orang lain. Coba kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, mulut. Mulut tidak boleh disentuh orang lain. Kalian perhatikan gambarnya ya. Yang kedua, dada. Dada juga tidak boleh disentuh orang lain. Yang ketiga, kemaluan. Jadi kemaluan itu tidak boleh disentuh orang lain. Yang keempat, pantat. Itu tidak boleh disentuh orang lain. Yang boleh menyentuh hanya ibu saat membantu membersihkan badan kalian. Jadi boleh kalau ibunya membantu membersihkan badan kalian. Dan yang kedua yang boleh menyentuh adalah dokter. Saat kalian sakit, saat kalian berobat, itu dokter boleh menyentuh. Tapi dokter menyentuh harus ada orang tua yang menemani kalian, ya. Diingat-ingat ya. Kalau ada orang lain tiba-tiba menyentuh bagian-bagian yang Bu Rizka sebutkan tadi, mulut, dada, kemaluan, pantat, kalian harus langsung lapor kepada ayah atau bunda. Jika di sekolah boleh lapor ke bapak atau ibu guru. Diingat-ingat ya. Materi selanjutnya adalah cara membaca yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang membaca buku. Gambar yang pertama, Dayu membaca buku diterangi sinar lampu. Dan yang kedua, Dayu sedang membaca diterangi sinar lampu, namun sinar lampu tertutup oleh buku Dayu karena bukunya diangkat yaitu jadi dia tertutup. Menurut kalian, gambar yang pertama dan kedua itu yang paling tepat saat membaca kira-kira yang mana? Ya, betul sekali. Gambar yang paling tepat adalah gambar pertama karena dia membaca posisinya diterangi oleh sinar lampu. Sinarnya tidak terhalang oleh benda apapun, jadi membacanya lebih jelas ya. Dan jika kita belajar sinar lampunya kurang, pencahayaannya kurang, dan kita nanti akan belajarnya gelap, itu bisa merusak mata kita. Jadi saat membaca harus di tempat yang terang, pencahayaan lampunya terang ya, supaya mata kita tetap sehat, bisa kita gunakan untuk belajar ya. Anak-anak, dalam membaca kita memiliki cara-cara untuk memperlakukan buku supaya buku itu tetap awet dan tidak rusak. Ada cara memegang, ada cara membalik ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimanakah cara yang tepat untuk memegang dan membalikkan halaman pada sebuah buku? Apakah anak-anak sudah tahu? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Cara memegang buku yang tepat. Yang pertama, peganglah buku dengan baik dan hati-hati agar buku tersebut tidak jatuh. Jadi saat memegang buku harus dengan hati-hati supaya bukunya tidak jatuh. Kalau buku itu kalian pegang terus jatuh, nanti bukunya akan cepat rusak ya. Jadi harus dijaga dengan baik. Yang kedua, bukalah halaman
dengan perlahan-lahan. Jadi saat membuka halaman buku itu perlahan-lahan. Nanti kalau membukanya dengan cepat, dikhawatirkan bukunya akan sobek. Kalau bukunya sobek, kalian nanti belajarnya pakai apa? Ya. Jadi buku itu harus dirawat dengan baik supaya tetap awet, tidak rusak. Nanti kalau rusak kita akan kesusahan dalam belajar. Paham ya? Sebelum Bu Rizka akhiri, kita ulang lagi ya. Tadi ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan tidak boleh disentuh orang lain. Bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain seperti tangan, itu boleh disentuh orang lain, kaki, itu juga boleh disentuh orang lain. Dan bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain adalah mulut, dada, kemaluan, dan pantat, ya. Jika ada orang yang berani menyentuh bagian tubuh tadi yang disebutkan Bu Rizka, 4 tadi, kalian tidak boleh malu untuk bilang langsung kepada ayah, bunda, atau bu guru. Selanjutnya, saat membaca, kita harus di tempat yang terang supaya mata kita tetap sehat selalu. Yang terakhir, saat membuka buku itu harus secara perlahan. Kalau membawa juga harus hati-hati agar buku itu tetap terjaga, awet, bisa kita gunakan untuk belajar. Sebelum Bu Rizka akhiri, Bu Rizka akan memberikan tugas, nanti dikerjakan ya. Oke, semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.